kuncinya ya. Surat At-Tolak itu loh yang dulu pernah saya atur gitu loh. Mayyattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kuncinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah sepenuhnya, yaj'al lahu makhraja, semua masalah ini pasti akan ada jalan keluar, pasti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan ngeset rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Ini kita harus percaya betul loh sama Allah. Dan itu sudah pernah loh Pak, sudah pernah. Ngono kuwi sakingnya ya empo kadang-kadang jadi kucing. Ngono kok kadang ya sik njur atek percaya barang gitu. Tapi nek kalau dibanding dengan ya proses lagi ya, saya dibanding dengan dulu ya jauh lah lebih itu. Maka nanti gini, ketika pas duit nggak ada kok pikiran wah gitu ya, langsung istighfar, harus langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, tawakkaltu ilaika ya Allah, lo gitu. Tawakkaltu ilaika ya Allah, aku basah diri kepadamu ya Allah. Gitu. Sulit ya, iya Mbak yo. Iya, sulit ya. Kalau sebetulnya ini gak model-model. Dan kita kadang begini, pas sangu kita terbatas, uang kita terbatas, kita disulap oleh iblis jadi pelit. Nah, aku ngomong aku urung cukup, masa tak sedekah. Oke lah. Ini kita mulai. Jadi ketika kita ketakwaan sedang menurun, seret, maka keyakinan kepada Allah turun dan akhirnya perang setan naik dan kita akan jadi pelit juga. Oh, nanti ke situ larinya, bahaya banget. Itu ya. Iya. Makanya itu mayyattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu orang bilang itu katanya ayat dinar. Maksudnya ayat dinar itu ayat yang kalau dibaca Allah pasti ngasih uang. Bukan begitu pengertiannya. Ya seperti sholat duha dulu, sembahyang. Lah, keliru kan? Iki sembahyang golek duit. Ya. Aku duwe sembahyang loh Allah, kayak ono gitu. Lah iya. Itu pengertian yang keliru. Bahwa orang yang sholat duha, insya Allah dilancarkan rezekinya, iya. Tapi itu bukan sholat untuk nyari duit. Bukan sholat untuk mencari pekerjaan. Itu sarana mendekatkan takarub kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah akhirnya dikasihani oleh Allah. Nah, semua tadi jalan keluar disediakan. Intinya ke situ aja. Lurus. Itu yang memang sedikit-sedikit harus kita yakini dan kita rubah mindset itu. Dan akhirnya kan mau tidak mau kan kudu ngaji syariat kan. Nah, orang ngaji syariat kita nggak akan tahu hakikat hidup. Wes toh. Jadi syariat itu pembuka ke alam ma'rifat. Dengan ngaji syariat yang sungguh-sungguh, kita akan tahu makna hidup, akan tahu hakikat hidup. Nak wong sing sak karepe dhewe itu nggak tahu hakikat hidup. Yo ben salat ra salat iku padha wae misalnya. Toh Gusti Allah wis ana njero aku. Ini orang yang nggak tahu hakikat hidup. Wong dia nggak bisa memilah diriku yang sesungguhnya dengan diriku yang sementara. Diri yang sementara itu diri yang masih berupa ini loh. Masih berupa tubuh, makanan, itu kan sementara. Itu harus disiapkan. Dan saya mengatakan kalau memang kita syariatnya kurang kuat, pendalamannya kurang kuat, masuk makrifat. Saya melihat aja, saya lihat amati. Ternyata di atas kerja itu justru itu akhirnya menimbulkan kontradiksi. Negatif lah, negatif. Dari ngaji tapi yo ngene-ngene ae kan gitu ya. Tibakno wis ngene-ngene ae dijaluki tolong anu-anu ya. Contoh akhirnya begini itu. Kan. Etos kerjanya enggak bagus lah. Allah itu kan maha disiplin. Ya. Allah dikatakan la sinatun wala naum, tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Ya. Itu kan etos kerja. Ya. Lah jar wong makrifat kok ora gak punya etos kerja ya repot tuh. Ya. Itu. Ya. Wong jarene wis tasawuf sinau gak pernah nyambut gawe ora tek sregep, apa-apa sak geleme dhewe. Ini kan sudah di luar kerangka itu. Lebih banyak tafakure loh kan, tak pikir-pikir ya salah juga. Gitu. Nggih, tak pikir. Memang mikir tuh perlu, tapi nak waktu nentek ge mikir. Nah, enggak tafakur maksudnya. Lah tafakur tuh kan berpikir sebenarnya. Dan itu sebetulnya jam-jam itu enggak boleh pada waktu dia ngambil. Oke, jamnya sholat. Ya sholat memang seperlunya. Ojo sholat sampai jam-jaman.
akhirnya kan ambil jam kerja juga kan gitu loh. Terus kadang ada yang gini, ngelmu ku wis ora penting kok wis laku. Enggak juga. Itu kan selalu berputar. Ilmu jadi laku, dari laku dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Nah, ilmu yang baru Dikupas lagi. Iya. Ya. Makanya kalau kita ngupas dari hadis-hadis Rasulullah itu letak ilmu itu Masya Allah sangat tinggi posisinya. Gitu. Oh, kelingan dia. Kula sakniki nek nyambut gaya ping ngrumpi ngono boleh iku isi. Maneman. Nyambut Mboten gaya ngeten lho Pak, ngrumpi. maksudnya ngrumpi itu terus nonggo nganuan bareng. Yalah. Oh alah, eling-eling jenengan ngendikan iki duwe rakyat rek. Wong nonggo ki kok gur ketularan eleke tonggo kok. Nah kalau nonggo anu Pak, yang dibicarakan Oh iya, Allah. beda, itu beda. Tetapi Maksudnya kan- nonggo ki nonggo sing umum dilakukan orang itu loh, Oh Pak. bukan, yang kita ngomong itu yang anu Pak, nonggo nyeritakno pengajian dan tapi tetep kan kalau di dalam jam kerja ya enggak bisa. Nah, misalnya nih tentang posisi ilmu itu ya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilm. Derajat orang yang punya ilmu, derajat orang yang mencari ilmu itu oleh Allah disamakan dengan derajatnya malaikat. Bahwa para malaikat dan orang yang punya ilmu itu akan selalu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini yang bersaksi di sini disebutkan al-malaikah wa ulul ilm. Orang yang punya ilmu, orang yang selalu mencari ilmu itu sama dengan malaikat. Itu di surat Ali Imran ayat 18 itu. Kemudian juga ketika Allah bilang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Jadi posisi orang yang berilmu itu peningkatan derajat di hadapan Allah itu tidak beda dengan peningkatan keimanan. Sama antara naiknya keimanan dengan naiknya ilmu itu disamakan oleh Allah. Sehingga amaliyah itu harus dikaitkan dengan ilmiah. Nah, orang bilang ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Lo kan gitu orang bilang akhirnya. Tuh, dua-duanya jalan. Kemudian Jadi ngerti betul maksudnya dia mengamalkan itu kan gitu toh. betul memang. Lalu dalam surat Az-Zumar itu kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang beramal itu, orang-orang yang mengetahui dengan orang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berzikir yang dianggap oleh Allah itu orang yang ulul albab, orang yang selalu berpikir menggunakan nalarnya untuk berpikir dari pikiran dimasukkan ke hati lalu menelurkan amal yang solehah. Amal yang soleh, nah itu yang dianggap oleh Allah. Surat Az-Zumar itu. Lalu Rasulullah juga mayyuridillahu bi khairan ayyufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki seseorang baik, maka yufaqih, dia akan difaqihkan, difahamkan fiddin di dalam keagamaan. Faham itu tetap berdasar ilmu lalu amal jadi faham. Berdasarkan syariat. Syariat, betul, syariat. Ilmu itu syariat Iya, ya. syariatnya itu mencari ilmu itu syariat, lalu amaliyah berdasar pernikahan antara ilmu dengan amal, syariat yang dilaksanakan, maka di situ orang akan memperoleh kefahaman. Kepahaman betul. Faham itu kan kudu nglakoni dari apa yang diketahui. Pengetahuan, pengamalan, baru ada kefahaman. Kepahaman. Ayu fikih itu pemahaman. Makanya fikih beda dengan syariat. Kenapa kitab ini disebut fikih? Ya karena ini menurut Imam Syafi'i. Loh kan begitu, Imam Syafi'i memahami ini, nah hasilnya konklusi hukumnya kayak gini. Kemudian Imam Syafi'i menelurkan usul-usul fikih misalnya dalam kitab Risalah. Ini disebut madhab Syafi'iyah. Ini fikih, madhab fikih. Loh kan begitu. Madhab yang mencoba memahami dari Al-Quran Sunnah menurut pendapat dia, lalu menjadi kerangka hukum yang bisa dilaksanakan oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya. Benar-benar paham itu. Iya, jadi madhab. Itu Jadi fikih. madhab. Maka fikih itu penting. Itu. Nah, di sini memang Allah cuma menjanjikan bahwa yang dikehendaki baik itu orang yang paham tentang agama.